Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mentas, udah lama nih gak jumpa dengan saya. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita keberkahan, kesehatan, dan juga ketentraman. Amin ya robbal alamin. Ini live IG Instagram pertama saya di 2023. Semoga di 2023 kita bisa menjalankannya dengan lebih baik lagi dari 2022. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita paste dulu di sini siapa yang akan ketemu kita. Oke, ini adalah Mentas yang ke-34. Mentas tuh mentoring tuntas ya. Jadi udah pernah muncul sebelumnya. Nah, sebelum saya panggil Bu Tiwi ke sini, saya mau tayangkan yang ini dulu. Ya, kita ada pertanyaan nih. Pertanyaan apa ya kira-kira? Bentar ya, saya buka monitor saya dulu. Oke. Pak Indra mabrur ya, baru pulang umroh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan semoga Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Saya lihat status Bapak tempo lalu di Instagram. Saya mau bertanya soal perkembangan pasar di 2023. Ini kira-kira tren yang akan naik daun menurut Bapak apa ya kalau buat usaha? Dari Acil Once Git di Tangerang. Oke, terima kasih Bang Acil nih ya. Saya asumsi ini Bang Acil nih. Biasanya Acil laki-laki. Terima kasih saat pertama kali doanya. Dan oh iya, katanya suaranya kecil. Bener nggak? Dari Bu Tiwi bilangnya kecil. Coba yang lain. Ada yang merasa kecil nggak? Soalnya saya pakai hands free nih. Saya gedein dulu volumenya. Cek 1 2 3. Cek. Atami, waalaikumsalam. Semoga selalu sehat. Amin. Sama-sama. Beneran Imam. Waalaikumsalam. Sore juga. Dewi ini jelas. Oke. Thank you. Berarti mungkin buat Putina Julis D aja yang kurang keras volumenya. Mungkin volumenya udah bisa dinaikin sampai mentok tok. Nah, gitu ya. Jadi tapi kata Indra BTX suaranya kecil. Bener nggak? Gimana Indra? Masih kecil nggak sekarang? Septi Beauty Center Kenjen banget. Oh, sama-sama. Iya nih. Saya nunggu Winnie untuk menschedulkan Mentas dan live IG lainnya soalnya. Oke, nah terus jawabannya apa nih terhadap perkembangan pasar di 2023? Saya ngelihat ya, kalau kita di mikro atau usaha di bawah kecil gitu ya, yang omsetnya 1 juta sehari maksimum, itu kuliner tetap juaranya deh gitu ya. Kenapa begitu? Karena data membuktikan bahwa 40% pasar untuk industri kreatif tuh adanya di kuliner. Jadi kalau kita mau cari pasar yang terbesar tetap di kuliner.
mau baik itu kemasan, snack, ready to eat, langsung jadi, atau bisa yang tahan berapa lama, itu tetap menjadi juaranya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, fashion itu porsinya juga lumayan besar, tapi separuhnya ya dari kuliner, 20%. Terus kemudian nggak jauh dari situ, kriya atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kerajinan, itu sekitar 16%. Jadi kalau mau fokus di 2023 itu aja, jadi untuk pengembangan usaha dan seterusnya kita perhatikan hal-hal tersebut. Semoga membantu Bang Acil. Oke, Dapur QTV siap bergabung ya. Coba kita panggil. Tapi sebelum itu penampakan dulu ya, penampakan dulu yang lebih gede. Nih, Bu Tiwi. Bu Tiwi udah bisa dengar saya bagus nggak? Oke, saya undang ya. Lancar signalnya. Nah, ini mulai muncul nih. Assalamualaikum, Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagus. Sudah Volumenya. bagus, sudah kedengeran, sudah Oke. volumenya. Udah ya. Selamat ketemu lagi nih. Iya nih, tahu nggak? Masih ingat nggak terakhir kali kita ketemu kapan? Masih, mungkin, tapi lupa ya kan. Cuma memang pernah ketemu lah dengan Mas Indra. Waktu itu dengan suami kebetulan. Yang ngobras ingat nggak ketemunya? Iya, ngobras. Waktu itu sore hari, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Waktu itu saat lagi COVID kalau nggak salah ya. Iya betul. Tepatnya nih 19 Juli 2021. Berarti udah 1,5 tahun kita nggak ketemu nih. Iya. Dan dalam Terima kasih tahun atas kesempatan yang kedua kali untuk bisa bicara dengan Mas Indra hari ini. Sama-sama Bu Tiwi. Nah, Bu Tiwi. Semoga baik-baik, sehat-sehat semuanya ya, Pak. Amin ya Rabbal Alamin, sama-sama. Oke, Bu Tiwi, kenapa kita bisa jumpa hari ini? Jawabannya sederhana. Jawabannya adalah pertama, Bu Tiwi pernah ngobras dengan saya. Kedua, usaha Bu Tiwi meningkat 3 bulan terakhir. Wah, saya kasih selamat dulu dong. Selamat ya peningkatannya. Semoga ke depannya bisa terus meningkat, berkembang. Amin. Dan bisa lebih manfaat untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke sesi mentoring, mau nanya dulu apa sih yang dilakukan berbeda di 3 bulan terakhir sampai omsetnya bisa naik terus gitu 3 bulan terakhir. Apa tuh yang dilakukan Bu Tiwi? Sebenarnya sih nggak banyak ya Mas Indra ya. Mungkin karena beberapa customer yang sudah percaya dengan menu yang selalu saya siapkan, saya masak. Jadi mereka tidak pernah lepas dari menu yang sudah mereka pesan. Seperti kebetulan kan saya kan tetap fokus di bebek dan ayam. Cuma saat ini kalau 2021 itu belum ada biryani dan kebuli. Makin lama karena banyaknya permintaan dan akhirnya kita bertambah menunya dengan menu kebuli dan biryani. Alhamdulillah respon baik dan sampai sekarang permintaan dari teman-teman juga tidak berkurang meskipun banyak orang-orang yang jualan biryani dengan harga yang mungkin jauh di bawah harga standar kita ya. Alhamdulillah itu aja sih, dari mulut ke mulut juga. Ini juga beberapa bulan belakangan ini, 6 bulan terakhir ini, memang jatuh-jatuhnya dari mulut ke mulut, Mas Indra. Itu
hasil dari orang-orang yang pesen dari satu orang ke keponakan lah, entah ke temen atau kerabat dekat yang alhamdulillah kita juga nggak nyangka mereka punya respon yang baik dengan menu kita. Mungkin nyobain beberapa menu yang mungkin memang cocok, enak. Akhirnya ya sampai sekarang inilah Mas Indra terus berjalan gitu. Sebenarnya sih kalau pelanggan kita memang nggak banyak banget ya Mas Indra ya. Cuma memang intensitas mereka untuk mesen menu-menu dari kita itu ya agak lumayan banyak lah gitu. Memang tidak terlalu banyak seperti UMKM yang mungkin punya punya penghasilan yang banyak. Cuman buat saya sih saya cuma ingin meningkatkan mutu aja. Saya nggak mau maksain gitu loh. Kebetulan memang kan kita cuma dibantu oleh suami dan anak-anak aja. Jadi memang hanya segelintir orang-orang saja, tapi segelintir orang-orang itu mempunyai makna tersendiri buat saya. Karena selama ini mereka tidak pernah lepas dari saya. Seperti hari ini sepupunya Mas Indra, Mbak Dewi yang ulang tahun hari ini, kebetulan pesen tumpeng sama saya. Jadi setiap tahun Mbak Dewi itu selalu pesen tumpeng sama saya. Buat saya itu wah luar biasa banget gitu. Bisa setia dengan menu yang sudah saya masak gitu loh. Meskipun selama ini Mbak Dewi sudah tidak pernah, jarang lah untuk mesen makanan saya, tapi beliau ingat setiap beliau ulang tahun pasti mesen tumpeng. Dan tadi beliau pesan salam untuk Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih diingetin bahwa dia lagi ulang tahun hari ini. Ini tetanggaan atau satu komplek ya sama Mbak Dewi? Kita kebetulan satu komplek Mas Indra. Oh, Masya Allah. Dan nggak sengaja kan Mbak Dewi itu sebenarnya awalnya dari ini kan sering pesan catering sama aku. Cuma karena kita sudah banyak kesibukan di Tamrin 10, kebetulan kan sampai saat ini kita masih tetap di Tamrin 10 Mas Indra dengan berkolaborasi dengan suami. Dan alhamdulillah saat ini kopi dari suami itu kita bekerja sama dengan koperasi di BKKBN, mereka minta stok kopi dari suami. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Pak, besok kita peresmian di BKKBN. Insya Allah semua bisa berjalan baik. Amin, selamat ya. Amin ya rabbal alamin. Itu trafiknya. Pak, ini kan berkat dari Skies juga. Aku berterima kasih banget sama Coach Ida yang udah selama ini kasih support sama kita, yang nggak pernah henti-hentinya ngasih support untuk UMKM. Beliau tuh wah semangat. Aku nggak bisa menghitung deh semangatnya Coach Ida Skies itu nih. Aduh luar biasa deh Pak. Salut untuk Skies Indonesia. Masya Allah. Ada nggak nih Coach Ida? Biasanya suka muncul nih ya. Tadi salam buat Mas Indra aja. Maunya gitu. sih ini sih enak. Oh, ini dikoreksi sama Winnie nih. Ternyata bukan 19 Juli tapi 17 Juli. Jadi awal. Lebih mendekati hari ulang tahunnya Bu Tiwi. Saya punya bocoran soalnya, saya punya data. Ada Mbak Dini. Apa kabar Mbak Dini? Udah lama juga nih. Kita nggak ngobrol-ngobrol. Ada Tafsiri dari Bengkulu. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini luar biasa sekali ya. Silaturahminya di 2023 diawali dengan ketemu sama Buti. Mantap nggak tuh? Luar biasa. Alhamdulillah. Salam buat. Berterima kasih sekali nih bisa ngobrol dengan Mas Indra untuk yang kedua kalinya. Iya. Alhamdulillah dikasih kepercayaan. Amin, amin. Nah, ini jadi karena ini baru 34 kali sama hari ini, acaranya kita sebutnya ini nih, Mentas. Mentas itu singkatan dari mentoring tuntas. Jadi apa isi dari hari ini, yaitu nanti kita lebih banyak tanya jawab ya. Jadi bukan promosi usaha lagi, tetapi udah tanya jawab. Waktu
ngobras itu kita banyaknya promosi, saling kenal. Tetapi mentas itu one on one, jadi hanya ketemu satu banding satu gitu ya. Udah itu terus nanti kita bicara mengenai, waktu itu kan nggak terlalu banyak diskusi mengenai usaha, cuman Iya. memperkenalkan usaha. Tapi sekarang ini acara ini khusus diadakan untuk orang-orang yang usahanya berkembang 3 periode berturut-turut gitu ya. Dan udah pernah muncul di Ngobras. Jadi secara tidak langsung kita atribusikan perkembangannya karena pernah muncul di Ngobras. Ya, itu prasangka baiknya ya, mudah-mudahan begitu juga. Nah, kemudian Insya Allah, insya Allah. insya Allah. Nah, jadi di mentoring tuntas ini emang kita sengaja meluangkan sebanyak-banyaknya waktu untuk tanya jawab seputar usaha, terus gimana caranya menstabilkan usaha atau mengembangkan usaha atau menjadi menjadi goal yang lainnya atau aspirasi lainnya atau kita mau memperluas dengan produk-produk baru dan seterusnya. Jadi mentas ini emang sengaja kita adakan supaya yang dari kan ada ratusan tuh yang ikut ngobras. Nah, yang mentas ini baru 34 nih, termasuk Bu Tiwi. Jadi itu adalah peresannya. Jadi diperas, peras. Ini 34 orang ini adalah orang-orang yang Allah berikan rezeki dengan berkembangnya usaha. Gitu ya. Nah, Amin, kal amin, amin. nah kalau udah Itu juga, diberi, Mas. diberikan rezeki kayak gini, kita di sini ngobrol, berbagi dan berbagi kepada teman-teman yang nanti nonton atau sekarang lagi dengerin, gimana sih apa aja sih yang dilakukan, yang tadi saya tanya yang berbeda, atau ada kisah-kisah yang bisa dibagi nggak, yang bisa menginspirasi teman-teman yang pernah ikut ngobras lainnya untuk bisa juga seperti Bu Tiwi. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Banyak sih Mas Indra sebenarnya. banyak ya. Nah, tapi sebelum berbagi Banyak. cerita, mungkin ini dulu deh. Mungkin kita ini aja diskusi mengenai Iya. segala sesuatu yang terkait usahanya Bu Tiwi. Ya, jadi usahanya ini kan di kuliner ya, dan banyak dapur Q TV. Dapur Q TV ini kan banyak PO-nya ya. Banyak PO-nya, udah itu Iya. terus apa yang menjadi aspirasi dari Bu Tiwi ke depannya. Tadi udah sedikit ya, udah dibahas sedikit, tapi ke depannya selain menjadi ajang silaturahmi antara keluarga inti ya, kan yang bantuin suami, anak-anak gitu ya, terus yang belanja juga tetangga-tetangga. Nah, itu silaturahmi. Selain silaturahmi itu apa kira-kira yang ingin ditanyakan seputar usahanya dapur QTV ini? Budi, silakan. Pertama-tama sih gini loh Mas, biasanya itu yang namanya kita usaha kan pasti naik turun ya. Mood-moodnya kita tuh masak, apalagi terutama buat saya yang kadang-kadang pasti jenuh, itu jenuh pasti ada Mas. Cuma memang di saat saya jenuh, saya tuh selalu lihat Instagram atau apa yang bisa memotivasi saya gitu loh Mas. Misalkan ngelihat usaha-usaha orang yang semakin lama kok makin berkembang. Yang tadinya memang kita nggak punya rasa untuk meningkat gitu ya. Di situ ada motivasi buat kita untuk supaya lebih maju. Orang bisa, kenapa kita pasti kita juga bisa gitu loh Mas. Kalau aku sih begitu. Terus melihat perkembangan dunia kuliner tuh yang lagi tren-tren sekarang nih apa gitu kan. Jadi kita memang sebenarnya nggak cuma terfokus pada satu menu sih Mas. Misalkan kan sebenarnya kan saya di bebek gitu kan.
Tapi saya juga selain bebek, saya juga punya menu-menu yang bisa saya andalkan gitu kan. Karena menurut saya nggak ada salahnya saya memperkenalkan menu-menu yang lain selain dari menu yang sudah saya jual saat ini gitu loh Mas. Jadi Ya. memang karena kadang-kadang gini Mas, apalagi sih yang bisa dijual selain bebek gitu kan. Berarti kan kita otaknya tuh terus berjalan ya Mas ya. Terus berjalan dan kita tidak bertumbuh kepada satu hal aja. Dari situ saya bermotivasi, oh iya, mungkin dengan berkembangnya ada beberapa menu, orang mungkin akan terus interest dengan dapur QTV gitu loh Mas. Kalau saya sih begitu. Sampai dengan usaha kopi, kebetulan kan saya dengan suami itu tidak bisa lepas. Kebetulan kan saat ini memang suami sedang mempersiapkan untuk peresmian kopi di BKKBN. Jadi mohon maaf, salam dari suami untuk Mas Indra karena tidak bisa ikut kolaborasi hari ini gitu loh Mas. Untuk kopi Sama. kita alhamdulillah, ya kopi pun juga begitu Mas, kita saling support aja lah. Kalau misalkan kita sudah ada di satu titik yang mulai jenuh gitu Mas ya, saya berusaha untuk mencari di luar sana gitu loh Mas. Saya prinsipnya gini loh Mas, saya mencari orang-orang yang memang mereka punya motivasi yang kuat untuk berusaha gitu loh. Jadi prinsip Allah itu nggak akan menolong umatnya selama umatnya itu tidak akan berusaha. Itu yang selalu saya camkan dalam hidup. Itu aja sih Mas Indra. Jadi juga saya juga ilmu, kita juga nggak akan pelit sama ilmu-ilmu untuk yang sudah kita capai hari ini. Kebetulan juga kadang-kadang kalau ada orang yang nanya, gimana sih cara bikin bebek? Insya Allah selama saya sanggup, selama saya bisa, saya pasti akan memberikan informasi. Begitu pula juga dengan kopi, Mas. Kita juga punya hajat kan, memang sudah dari dulu sih, kalau misalkan ada orang yang mau belajar tentang roastery kopi, monggo kita akan ngajarin gitu loh Mas. Di tempat kita, di rumah kita terbuka semuanya. Buat kita, ilmu itu kan nggak boleh disimpan ya Mas ya. Ilmu itu justru harus dibagikan sama semua orang. Gitu. Karena rezeki itu udah Allah atur. Meskipun kita rezekinya segini, kita kan nggak tahu. Rezeki kan nggak cuma dalam bentuk uang ya Mas ya. Rezeki bisa sehat, kita punya teman yang baik, terus punya anak-anak sehat. Buat saya sih itu sudah lebih dari cukup Mas. Itu aja sih yang bisa saya share untuk teman-teman di sini. Oke, keren. Barakallah, Bu Tiwi. Iya, kalau misalnya perumpamaan nih, Bu Tiwi, perumpamaan seperti yang tadi dikatakan. Kalau kita lemari esnya tuh diisi terus ya, terus nggak dikeluarin, nggak dimasak kan isinya makin lama makin penuh, terus kalau nggak dimasak-masak bisa busuk ya bahan-bahan yang ada di lemari es, walaupun lemari es itu bisa memanjangkan umur, tetapi ya kalau sayur, daging, dan makanan lainnya kan bisa busuk juga. Nah, jadi ilmu hampir sama lah. Jadi ilmu yang nggak dimasak, nggak dibagikan, itu dia nggak ada manfaatnya. Seperti kita nyimpan makanan di dalam lemari es gitu ya. Nah, jadi siap-siap lemari esnya dibagi-bagiin, dimasak isinya. Insya Allah Mas. Itu memang sudah niat kita dari dulu ya. Alhamdulillah sih sudah ada beberapa teman yang memang suka nanya dengan kita. Saya bantu, mereka juga akhirnya bisa berkembang dengan baik. Salah satu supplier yang kita, sebenarnya kan saya kan ada supplier bebek juga Mas Indra. Waktu itu beliau nanya juga gimana sih caranya bikin bebek. Ayo monggo saya ajarin. Alhamdulillah sampai saat ini dia juga masih jualan bebek. Paling enggak dia dapat ilmu dari saya cara mengolah bebek yang baik dan benar. Itu loh Mas. Karena orang sebenarnya bebek tuh susah ya. Enggak juga sih sebenarnya, saya bilang itu. Alhamdulillah Allah tuh kasih kemudahan sama saya. Dari yang saya nggak bisa masak bebek, bisa masak bebek yang alhamdulillah sampai sejauh ini mereka puas dengan menu saya. Nanti insya Allah Mas Indra cobain juga bebek saya. Iya dong. Waktu itu Mas Indra pernah nyobain sekali ya? Iya, pengen dong, pengen banget. Insya Allah Mas. Mbak Dewi juga sekeluarga juga kebetulan doyan dengan bebek kita gitu loh.
dan kopi juga. Oh, Pokoknya Mas, kita tuh saya dan suami, kebetulan kan suami juga sudah pensiun dini. Dari dulu tuh memang pingin jadi bos sendiri gitulah, pingin jadi bos di rumah sendiri. Akhirnya ya inilah tercetuslah kuliner makanan dan minuman kopi yang saat ini alhamdulillah kita berbarengan Mas, kopi dan makanan itu berjalan searah lah kita. Alhamdulillah gitu aja sih Mas. Masya Allah, Alhamdulillah. Terus ini kalau ke depannya gimana nih kelihatannya arahnya ya? Arahnya kalau ada, jadi teman-teman yang hadir di Mentas ini ada dua arahnya. Satu itu arahnya usahanya mau diperbesar atau omset ya, omsetnya mau diperbesar. Atau ada yang kedua itu adalah gimana mereka bisa membantu sesama usaha lainnya untuk berkembang. Jadi lebih ke arah menjadi pendamping usaha. Ya, jadi itu biasanya ada dua hal yang saya perhatikan kalau orang muncul di Mentas ini adalah satu untuk gimana caranya membesarkan usaha. Yang kedua, dia usahanya nggak mau lebih besar, tetapi dia pengen menjadi pendamping orang lain agar usahanya bisa bertumbuh. Nah, kira-kira yang mana nih, Bu Tiwi? Sebenarnya sih mau berjalan dua-duanya ya Mas ya. Tapi memang saya sih memang sudah niatkan maulah mendampingi buat pelaku-pelaku usaha yang mau memulai usaha. Misalkan kebetulan kan saya bebek, suami kopi, yuk monggo kita kerjasama, akan saya kasih semua ilmunya. Yang penting apa yang udah saya beri itu bisa membawa manfaat buat orang banyak. Karena kan semuanya itu akan mengalir buat saya dan keluarga, juga teman-teman kerabat gitu loh Pak. Buat saya, buat apa kita tuh meninggal, cuma meninggalkan saat kita meninggal kan nggak ditanya. Jadi buat apa kalau itu ilmu itu nggak kita tularkan, jadi nggak bawa manfaat kan gitu loh. Betul. Intinya sih itu aja Mas Indra. Luar biasa nih. Mudah-mudahan kalau memang ada di sini yang mau belajar, bisa menghubungi kita, mau belajar kopi kek, atau masak bebek kek, monggo, atau makanan menu yang lain. Insya Allah selama kita punya waktu, insya Allah akan kita kasih ilmunya semuanya. Gitu loh Mas. Keren, keren. Keren banget. Barakallah alaik. Nah, Hanya gini Mas ya, kadang-kadang tuh kayak sekarang nih, sebenarnya kan saya tuh mau jualan di rumah juga. Cuman terkendala oleh lingkungan yang kebetulan memang lingkungan kita tuh sepi ya. Orang tuh jarang. Ya makanya rumahnya gede-gede di situ, saat rumahnya ini gede-gede soalnya. ya juga Mas, tapi memang daya belinya mereka sebenarnya sih sama aja sih Mas. Nggak cuma ngelihat dari lingkungan aja. Apalagi untuk saat ini yang mereka tuh agak takut ya untuk mengeluarkan uang untuk beli sesuatu gitu loh Mas. Nah itu kadang-kadang kiat-kiat kita tuh mentok di situ. Sampai kadang-kadang aduh gimana ya caranya apa bisa gitu kan. Karena memang saya selain di Tamrin 10 juga ingin punya usaha di rumah sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya online sudah berjalan, PO sudah berjalan, tapi juga pingin orang-orang yang kadang-kadang jalan itu ngelihat ke kita, oh di sini ternyata ada yang jual ini atau ini gitu lah. Gimana sih ya Mas Indra kiat-kiatnya tuh, aduh agak agak mentok juga nih di sini nih. Barangkali Mas Indra juga bisa kasih kiat ke kita juga Oke, gitu oke, loh. oke. Mantap, mantap. Oke, ini di sini nih ada, saya sapain ya, ini ada keripik tempe. Waalaikumsalam. Silakan Mak. Nah, terus, oh ini nih ada komentar dari Mbak Dini. Mbak Dini ini punya usaha kuliner, tapi dia ekspor usahanya, makanan siap saji. Jadi udah tadi pagi baru mention saya di story-nya, baru ngirim ke Malaysia, Singapura, sama negeri tetangga ya. Nah ini dia bilang, Masya Allah,
akan saya kasih semua ilmunya, kata-katanya bermakna banget Bu Tiwi. Insya Allah jadi pahala berjalan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pertanyaannya Bu Tiwi tadi tuh, ini sesuai dengan keahliannya Mbak Dini nih. Mbak Dini ini tinggalnya di Depok dan dia banyak dia dari OKOC Forever. Ya, OKOC Forever ini sama seperti Skies Indonesia gitu, tapi ketuanya namanya Coach Esti. Ya, Coach Esti. Kalau di Skies itu Coach Ida. Nah, di OKOC Forever ini salah satu narasumber khusus buat digital marketing itu namanya Mbak Dini ini, Dini Amelia. Nah, ini kalau lihat di bawah situ ya, nanti bisa lihat tuh, nanti bisa saling tukar-tukar ilmu. Siapa tahu Mbak Dini mau bikin produk baru bebek, nah diajarin tuh. Terus siapa tahu bisa. Boleh. Dengan hati, Mbak Dini. Dengan senang hati. Insya Allah saya akan, ya. Nah, janji. Kalau janji sama Allah sama. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Karena ilmu itu sebenarnya bukan milik kita ya. Semuanya dari Allah. Ya. Kita cuman kelewatan aja. Kelewatan ilmu. Benar, mau diapain ilmunya gitu ya. Benar. Nah, kalau kembali ke pertanyaan. Kalau bisa nggak orang itu lewat ke tempat usaha kita? Ya. Nah, kalau zaman dulu ingat nggak kalau zaman dulu tuh misalnya usahanya ada di satu tempat gitu. Mulai dari jalan gede itu udah ada pelangnya. Ya, dari pelang terus ada tanda panahnya tuh. Ya, jadi kalau misalnya sering keluar kota atau ke dekat-dekat Cirebon gitu, ada rumah makan namanya Pring Sewu. Saya sampai hafal tuh. Kenapa? Begitu banyaknya nama pelangnya di pinggir jalan. Pring Sewu 5 km lagi, Pring Sewu 3 km lagi, Pring Sewu 1 km lagi, Pring Sewu 500 meter lagi, terus sampai di dekat tempat makannya. Pring Sewu 100 meter lagi, terus begitu udah sampai Pring Sewu, itu tanda panahnya gede banget gitu dari pinggir jalan. Nah, itu kalau cara dulu tuh seperti itu ya. Cara non digital tuh seperti itu. Jadi kita mudahkan orang yang lewat di jalan besar untuk bisa mencari tempat kita. Ya, jadi dengan tanda panah gitu. Nah, kalau sekarang udah zamannya digital, itu orang pakai Google Business atau Google Maps gitu ya, munculnya di Google Maps. Kalau saya ketik dapur QTV, kira-kira muncul nggak? Kita coba ya. Muncul nggak kira-kira nih? Dapur QTV di Google Maps. Nah, jadi kita ini sekarang zamannya. Belum. Pakai nama Kopigin. Dapur QTV ya, TV. Dapur QTV. Tidak ditemukan di Google Maps. Tuh katanya tidak ditemukan di Google Maps. Oke, sekarang kita coba lagi. Yang tadi apa? Dapur apa Gin? Kopi Gin? Kopigin. KOPI sambung ya? Kopigin ya. GIN. Coba ya kita tes Kopigin. Kopigin, adanya yang keluar Kopingin Kopi. Ya, jadi biasanya sih dengan itu di Jakarta kalau nggak salah Selatan, dipisah atau disambung. Kopi kalau nggak salah bisa deh Kopigin. Biasanya sih kalau dulu Gojek pakai Kopigin ininya. Coba saya bisa ya. Ini memang di kopi aja sih Mas Indra. Gin, Kopigin di oh ini ada nih, tapi kebun sirih nih. Ya.
Di Bukan di Rayudas Tamrin itu 10. ya. Di Tamrin 10. Oh iya. Pigin dan nasi kebuli. Ada nih. Mungkin saat ini kita di Tamrin 10 sih Mas Indra. Ah, jadi kalau orang cari kopi gin dan nasi kebuli, keluar nih. Tuh, kan langsung keluar. Tuh, Oh iya. di Jalan Tamrin. Ya, Jalan Tamrin. Terus kita lihat ya. Dapat bintangnya 4,5. Yang sudah kasih review 31 orang. Ya, makin banyak yang kasih review, makin terpercaya tempatnya. Ya. Jalan Tamrin nomor 10 buka tutup pukul 22, betul nggak? Iya. Nah, jadi kalau yang di Jatiwaringin mau disamperin harus ada seperti yang di Tamrin 10-nya itu. Ya, jadi Google bisnisnya harus kecil itu Mas. Jadi misalnya kalau kopi gin kan di Tamrin 10. Terus di Jatiwaringinnya bikin yang khusus dapur QTV. Ya, nanti kopi ginnya juga boleh nempel gitu boleh. Tetapi harus muncul dulu nih. Ya, gantinya plang. Sebenarnya plang juga masih relevan gitu ya. Kalau kita mau taruh plang-plang kecil yang cantik-cantik gitu ya. Yang ngarahin masuk kopi gin gitu atau dapur QTV gitu ya, itu juga bisa. Tapi orang sekarang kalau cari alamat itu semuanya lewat Google Maps. Iya benar Mas. Atau Google nggak kepikiran. Google Business ya, jadi itu menambah kemungkinan orang menemukan kita dan mampir ke kita. Di situ ada nomor teleponnya, ada bisa ngechat, terus bisa nge-share, ada jam buka, jam tutup, terus ada banyak foto. Nah, misalnya mau lebih populer lagi nih kopi gin misalnya atau dapur QTV, itu setiap yang datang itu ditanya, boleh nggak kasih review, kasih bintang sekarang. Kalau kasih review, kasih bintang, kasih screenshotnya, kirim ke kita di WA, kita kasih misalnya insentif. Nih ada kue mangkok 1, gitu, misalnya contoh. Atau ada potongan harga, atau ada poin buat yang berikutnya, datang lagi. Jadi mereka tuh dapat insentif kalau ngisi review kita. Jadi kemarin itu saya memilih suatu tempat makan berdasarkan review di Google Maps. Nah, ternyata begitu saya datang ke mereka, setiap orang di situ, karyawannya atau yang jaga itu mendapatkan insentif dari ownernya, siapapun yang namanya disebut di review, dan orang review dia dapat insentif lebih, dapat poin. Jadi dia rajin banget. Rajin banget ngajak orang untuk ngasih review terus ngasih nama dia. Dan saya milih itu karena reviewnya banyak. Review juga ya. Kan sekarang dari guru saya ya, Pak B itu kan dia praktisi branding udah 50 tahun lebih. Dia cuma bilang sekarang mata uang yang terpenting itu buat usaha itu ada 3. 1, rating, review, sama rekomendasi. Tiga ini aja. Rating, review, rekomendasi. Jadi tadi udah ada bintangnya, kopi gin 4,5. Terus orang menulis reviewnya, terus orang merekomendasi buat orang lain makan atau datang ke tempat itu. Nah, ini yang bisa dijalani. Nah, Bu Tiwi, mungkin kalau kita yang udah ini lahir di 70-an atau 60-an itu udah mulai yang begitu-begituan udah gak terlalu inilah ya. Bisa anak-anak kita, anak-anak kita atau ponakan-ponakan kita minta mereka untuk bantu kita lah, ya.
Iya, Itu atau outsource aja ke orang, iya. ke ahlinya kita Benar-benar sih mah. Mas. Mm-mm. Ya, itu Karena untuk gini loh Mas, mungkin menjawab yang karena itu. eh, kita kan nggak pakai ini ya, maksudnya saya benar-benar murni bersama suami aja. Ya mungkin kita saat minta review dengan teman-teman tuh udah nggak sempet lagi. Mungkin kendalanya di situ tuh Mas. Jadi sebenarnya banyak sih, alhamdulillah sampai sejauh ini respon mereka untuk makan di tempat kita memang bagus, alhamdulillah. Sampai sejauh ini tuh kita belum pernah dapat komplain, malah ada beberapa customer yang bilang kalau makan di khususnya makanan aku ini orang kalau makan bebek katanya badannya sakit gitu kan. Ternyata setelah mereka makan ya nggak terbukti ke badannya mereka. Terus ya saya kasih tahu ya, saya masak itu dikasih lawannya, misalkan karena kolesterol ya udah saya tambahin daun salamnya yang banyak aja sama daun jeruk dengan rempah-rempah. Barangkali dengan adanya rempah-rempah yang banyak kan bisa melawan lemak-lemak jahat yang ada di dalam bebek itu gitu loh Mas. Betul Satu betul. lagi sebenarnya alhamdulillah dari pihak adik sendiri ingin membuka maksudnya dia tuh ingin menjual makanan saya di kota Sukabumi. Memang ini baru rencana ya Mas ya, insya Allah kasih kemudahan, Amin. dia coba menu saya untuk dijual di sana Mas, gitu loh, untuk memperluas lah gitu loh Mas. Ya alhamdulillah dikasih kepercayaan, karena bukan karena dia melihat adik saya ya Mas ya, karena memang menurut dia mungkin makanan saya itu bisa dijual di sana gitu loh Mas. Ya alhamdulillah kita dikasih kepercayaan bukan karena ada hubungan darah, tapi memang mereka menilai produk dari makanan kita itu benar-benar bisa dinikmatin gitu loh Mas. Masya Alhamdulillah, Allah. mudah-mudahan Masya mohon Allah. doanya Alhamdulillah. Amin. Amin. usaha nanti kalau memang jadi kita mau mencoba juga untuk berjualan di kota Sukabumi Amin. gitu loh Mas. Didoakan semoga cepat dan bisa membuka lapangan kerja baru kan di sana. Di sini ngomong-ngomong nih ada Amin. Coach Chin nih. Udah gabung nih Coach Chin. Mana tuh Coach Chin? Ada nih. Apa kabar Coach? Nah, itu dia tuh yang tadi diomong-omongin sama Bu Tiwi nih. Terus saya mau ngasih salam juga deh ke, nih Bu Tiwi langsung nih. Masya Allah Bunda, bisakah kita kolaborasi kata keripik tempe underscore HG. Tuh ada yang udah mau kolaborasi nih. Alf, Insya Allah. Insya Allah, Alvin, insya Allah. tuh langsung keripik tempe, ayo DM langsung. Apa kabar Prof? Boleh, boleh Alhamdulillah Mas. Alvin. Salam dari Batam, Masya Allah. Oke, Bumai dari Surabaya. Waalaikumsalam, semangat pagi. Amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama sehat. Mantap ini pakai Google Bisnis, alhamdulillah sudah masuk Google Bisnis. Tuh, Bumai aja udah masuk Google Bisnis. Kacang Benar-benar. bawang. Nah, Iya, iya. camilan snack. Tuh, jadi Alhamdulillah. kalau orang ngetik bebek, gitu ya bebek langsung keluar. Yang namanya dapur Q. Insya Allah, Mas. Kopi Iya, Jatiwaringin benar. langsung keluar. Betul Din, membentuk evangelis. Jadi sebenarnya kita nggak harus banyak-banyak ngeluarin ongkos buat marketing ya dari mulut ke mulut gitu. Iya, benar. Tapi kita membangun namanya sekarang sebutannya evangelis. Jadi orang yang menyampaikan kebaikan atau kebagusan atau keenakan produk yang kita jual ya. Pasukan Iya. loyal, apalagi mereka doyan ya. Rating, review, rekomendasi, betul Cin. Alhamdulillah sehat-sehat juga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, terus sekarang waktunya nih berbagi cerita lagi. Ada nggak cerita lain yang jangan yang senang-senang mulu, yang rada pahit gitu, ada nggak yang mau dibagi dari Bu Tiwi ke teman-teman? Ada sih, Mas. Kebetulan kan saat ini kita tuh yang namanya usaha kan ada naiknya ada turunnya. Di Tamrin 10 ini
kita diuji dengan ini apa yang tiba-tiba customer sepi gitu, karena mungkin perkembangan kuliner kan tahu sendiri ya Mas Indra, sebelah kita bersaing dengan Sarina yang saat ini memang benar-benar orang itu banyak sekali mereka untuk bergabung ke sana, sementara kita tuh tiba-tiba secara pelan-pelan ditinggalkan gitu loh, customer kita tuh sudah beralih ke tempat yang modern gitu. Itu buat kita tuh satu pukulan juga sih ya, yang tadinya kita memang setiap paling nggak malam minggu itu adalah sampai sekian puluh atau sekian beberapa orang yang datang ke tempat kita, tiba-tiba langsung drastis. Itu benar-benar buat kita tuh satu ujian yang nggak cuma sebentar, nggak cuma sebulan atau 2 bulan gitu kan Mas Indra ya. Sampai saat ini juga memang Tamrin 10 tuh sebenarnya lagi ini juga ya, lagi mencoba untuk pelan-pelan supaya mereka tuh mengenal gitu, di Tamrin 10 nih ada ini gitu loh. Tapi memang sampai sejauh ini memang kita agak belum bisa berkembang gitu loh. Mungkin salah satunya itu media juga ya Mas Indra ya, yang memang saat ini kita memang ada, tapi memang karena kita sudah ngelihat kelihatannya di depan mata kita nih, kayaknya orang sudah males mau ke Tamrin 10, jadi stok-stok makanan kita tuh sudah mulai berkurang Mas Indra. Akhirnya memang saya tuh lebih banyak di rumah gitu. Memang paling nggak kita ambil cara lain lah, kalau di satu tempat kita nggak berkembang, ya monggo lah kita usahakan di rumah gitu loh. Itu memang satu pukulan buat kita juga sih sebenarnya ya. Tapi ya kita sih yakin ya, insya Allah rezeki itu nggak kemana-mana. Mungkin ini Allah tuh sedang menggelitik kita gitu loh. Yuk, kemarin ini usaha kita oke. Kalau misalkan saat ini diuji dengan orang yang datang sepi, gimana? Apa masih tetap bisa berjalan atau masih bisa sanggup gitu kan? Ya alhamdulillah sih, kita sih prinsipnya gini aja. Ya selama kita masih mau berusaha, Allah itu nggak akan meninggalkan kita gitu loh. Aku prinsipnya sih gitu aja Mas Indra sampai saat ini. Ya kalau kita ditampilin 10 sepi ya sudah, kita ambil cara lainnya di rumah inilah. Makanya memang sampai terbersit, kenapa nggak coba di rumah aja gitu loh Mas Indra. Iya. Tapi memang satu lagi kembali, ternyata kan memang di lingkungan sini memang agak sepi gitu kan. Memang harus main di medsos. Nah, medsos itu kan butuh yang namanya kayak Gojek itu kan harus peringkat-peringkatnya itu ya. Kadang-kadang aduh gimana caranya supaya tuh peringkat kita tuh bisa bagus gitu kan Mas Indra. Ya kita kadang-kadang suka ayo dong beli gitu kan, dengan cara beli berapapun gitu kan. Barangkali kalau kita menarik teman-teman gitu kan, kerabat-kerabat dekat, insya Allah mereka peringkat kita akan lebih naik lagi gitu. Dan alhamdulillah tiba-tiba adik saya mengajak untuk kolaborasi di Sukabumi. Why not? Kenapa nggak kita coba aja gitu kan? Jadi mereka juga nggak melihat karena kita punya tali hubungan saudara, tapi karena ngelihat mungkin mutu dari makanan dari kita gitu loh Mas Indra. Itu aja sih, memang pengalaman yang saat ini memang kita benar-benar diuji. Diuji yang tiba-tiba langsung drop Mas Indra. Bisa kebayangkan Mas ya, kita yang biasanya rame tiba-tiba sepi. Wah, itu benar-benar luar biasa ujian itu buat saya tuh. Aduh, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Saya bilang gitu, Allah tuh masih maha baik kok sama kita. Buktinya kita masih bisa bertahan, itu aja sih Mas. Iya, iya. Nah, berusaha lah. Motivasi itulah. Iya, iya. Kalau sekarang masih sepi juga? Kalau sekarang sih, kemarin untuk minggu ini ya, khusus di Tamrin 10 sih memang masih belum berjalan dengan baik. Akhirnya ya yang lebih banyak ya kita di rumah dengan cara PO atau online, atau kebanyakan sih memang orang datang ke tempat saya Mas Indra. Sebelum saya PO, mereka sudah telepon, ya alhamdulillah lah, rezeki yang nggak pernah kita sangka-sangka akhirnya ada gitu. Masya Allah. Mas. Jadi itu yang buat saya tuh
ternyata saya belum buka PO tapi alhamdulillah orang datang gitu kan. Aku mau pesen ini, aduh alhamdulillah gitu kan. Tapi ya nggak, kita juga nggak bisa berpangku dengan begitu aja kan Mas ya. Kita juga tetap usaha gitu kan. Itu akhirnya ya memang kalau misalkan memang tidak berjalan di rumah, mungkin insya Allah kita akan berjalan di Sukabumi gitu Mas Indra. Iya, waduh, keren banget nih. Wah, ada Bang Nevo. Apa kabar Bang Nevo? Ini, saya salam-salamin. Salam kenal konsultan HRD. Sama-sama, terima kasih. Oke, itu saya jadi teringat cerita ya, Hmm. cerita dari cerita Quran. Ya, di dalam Quran itu ada cerita waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu diminta untuk membangun kembali Ka'bah itu. Udah itu terus dia disuruh menyeru. Jadi dia berdiri di atas bukit dan dia menyeru. Terus dia bertanya kepada Allah, bagaimana mereka bisa mendengar saya? Dia bilang, tugasmu hanya menyeru. Ya, jadi kita tuh punya bagian ikhtiarnya. Udah itu terus orang datang apa enggaknya itu hasilnya Allah yang tentukan. Jadi dulu nggak pernah terbayang itu bahwa yang datang ke sana itu setiap tahunnya puluhan juta orang ke Ka'bah itu. Dan kalau sekali datang itu bisa musim haji bisa 3 juta orang gitu sekaligus. Nah jadi saya teringat bahwa kita memang kalau misalnya sepi gitu ya, tetap bagian kita adalah menyeru. Menyeru itu memanggil. Ya, Iya. memanggil orang yang ada di handphone kita. Ya, di handphone kita tuh kita sapa satu-satu. Bukan bukan ayo dong beli dong, bukan gitu aja, tapi nyapa aja apa Iya, kabar, benar-benar. silaturahmi gitu, berikan Iya, salam. benar. Terus melalui sosial media, melalui ketok tular dari mulut ke mulut gitu ya. Itu tugas kita hanya itu aja. Jadi menyeru aja, memanggil, memanggil, memanggil. Nanti Allah yang datangkan atau langkahkan kaki mereka ke tempat kita. Karena itu Iya. sepenuhnya hasil nggak bisa kita kontrol. Ya, kita hanya bisa Iya, benar-benar. menyampaikan, dan menyampaikan. Dan kalau kita sudah menyampaikan, ya tugas kita sampai sana. Tentunya kita bisa pakai macam-macam ya. Media sosial, terus tadi Gojek gitu ya, GoFood kita harus pasang Iya. iklan juga. Karena kita nggak tiba-tiba kering aja gitu, misalnya Tamrin 10 tuh Iya, tiba-tiba hilang itu nggak benar. gitu. Jadi orang yang ada di Tamrin 10 itu juga harus menyeru, semuanya harus menyeru, nggak boleh hanya tunggu Iya. traffic gitu ya. Karena kalau hanya tinggal tunggu traffic ya kecuali kita dijamin oleh pengelola Tamrin 10 bahwa di sini akan ada traffic gitu ya. Dijamin nggak gitu? Kalau nggak ada jaminan gitu ya. Biasanya sih Tamrin 10 suka ngadain event-event juga sih Mas Indra. Kayak misalkan kita undang apa sih kayak tahun baru ini kita ada event Minang gitu kan selama 4 hari orang-orang Minang itu mereka pameran mengenalkan budaya mereka, makanan mereka, produk-produk mereka gitu. Jadi kita memang yang pelaku-pelaku UMKM itu juga tidak protes gitu, maksudnya ya meskipun mereka jualan makanan ya udah nggak apa-apa gitu loh. Toh insya Allah orang juga kan pasti akan datang ke Tamrin 10 juga gitu loh, akan ngelihat ke tempat juga. Banyak sih sebenarnya event-event yang sudah mereka programkan seperti mendatangkan seniman-seniman atau musik-musik gitu kan, seperti kita event Jumat sampai Senin itu kita ngadakan pentas seni gitu loh, para band-band gitu ya, yang alhamdulillah sih band-bandnya bagus sih sejauh ini. Tapi memang ya kalau menurut aku ya sekarang kita ya berjuang di depan kita itu banyak pesaing gitu loh. Untuk Tamrin 10 ternyata tidak cuma Tamrin 10, ternyata di luar sana banyak taman-taman yang memang
mereka tuh sudah membentuk satu komunitas yang lebih baik dari Tamrin 10. Itu tantangan buat kita sih sebenarnya. Memang Betul, betul, medsos lah sebenarnya itu. betul. Percaya Sebenarnya aja lah Mas Indra. ya, betul, betul. Itu tadi satu kata yang disebut oleh Bu Tiwi, yaitu komunitas. Ya, Ya, komunitas itu memang adalah selalu menjadi seperti di handphone kita ya. Di handphone kita kan pasti ada orang nama-nama yang kita simpan ya. Nah, itulah komunitasnya kita, komunitas kita sendiri. ya, Dan mereka harus selalu terinformasi ya, ya, tentang ya, kegiatan-kegiatan benar, kita. Kalau kita tidak menyeru atau memanggil atau menyampaikan informasi atau pesan, benar. ya mereka nggak akan ada di atas kepalanya gitu, top of mind istilahnya, top of mind. Ya, Mereka pasti tersibukkan dengan yang lain-lain. Jadi memang tantangan kita sekarang adalah gimana caranya ibaratnya gini nih, kalau ada masjid terus dia nggak azan atau nggak mengeluarkan suara azan, orang nggak tahu di situ ada masjid. iya benar-benar. Ya, Benar Mas jadi Indra, benar ya, banget. supaya orang datang sholat di situ dia harus azan, suaranya harus dikeluarkan. Iya benar. Baru orang datang ke situ ya. Jadi kita harus kalau dapur QTV ini harus azan terus aja gitu. Memanggil Benar. aja. Tapi alhamdulillah Mas, kita di sana tuh yang para pelaku-pelaku jualan itu mereka karena mungkin sama-sama senasib gitu ya Mas Indra ya. Jadi mereka saya tuh ngelihat memang ada sih beberapa yang mundur secara pelan-pelan, tapi ada juga sampai beberapa tenan tuh yang masih bertahan. Nah, itu yang membuat kita tuh tetap jadi kuat gitu loh. Bahwa kita tuh nggak sendiri gitu loh Mas Indra. Bahwa kita tuh bisa bersama-sama ngebangun opini dengan cara ya kita memperkenalkan produk-produk makanan kita. Ya alhamdulillah beberapa tenan-tenan itu termasuk yang masih muda-muda tuh mereka menjual makanan-makanan kita juga di luar sana gitu loh Mas Indra. Ya itu yang membuat kita tuh jadi tambah semangat gitu. Yang tadinya kita sudahlah kita berhenti aja di sini. Tapi kita tuh mikir kesempatan untuk berjualan di satu tempat yang bisa dibilang Tamrin tuh yang orang pasti wow gitu kan, ini nggak mudah gitu loh Mas Indra kan. Iya, susah kan kita untuk mendapatkan posisi di sini. Iya, saya pikir wah sayang gitu loh Mas Indra. Jadi itulah yang membuat kita tuh tetap bertahan di Tamrin 10 itu karena memang posisinya kita tuh sudah sebenarnya mungkin saat ini nggak bagus, tapi kan kita nggak tahu tahun depan atau bulan depan barangkali orang sudah banyak mulai melirik Tamrin 10 lagi seperti dulu. Karena dulu Tamrin 10 tuh kalau mau masuk ke sana Mas Indra orang harus ngantri kan. Dulu sangat penuh sekali, populer. Jadi kita mau mewujudkan mimpi-mimpi yang dulu nggak ada salahnya lah gitu kan. Yuk kita sama-sama gitu. Dan alhamdulillah kita berjuang bersama dengan orang-orang yang ada di Tamrin 10. Itu aja sih Mas yang bisa menguatkan kita karena senasib juga gitu loh Mas. Iya. Pokoknya yang penting ini nih kata Bini betul. Marketing tanpa henti, tanpa tapi. Semangat. Iya benar Mas Indra. Itu obat semangat itu nggak gampang Mas Indra. Kalau mau dapat obat semangat, ngumpulnya harus sama yang punya semangat berlebih. Nggak boleh yang punya semangatnya sedikit dari kita. Iya benar. Karena kalau kita ngumpul sama satu komunitas yang udah down, kita jadi ikut-ikutan Mas Indra. Iya betul. Jadi harus selalu alhamdulillah di sana. Iya. Yang saya ini sepaham dengan kita lah Mas Indra. Betul, Masya Allah. Ini tanpa kerasa nih udah 1 menit lagi mau 1 jam. Jadi kita langsung ke kalimat penutup dari Bu Tiwi ya, supaya kita bisa siap-siap untuk ibadah salat maghrib bagi Jakarta dan sekitarnya. Halo Jocelyn. Silakan Bu Tiwi.
Eh, Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Skies yang memberi kesempatan pada saya hari ini untuk ngobrol dengan Mas Indra yang benar-benar bisa membawa kita tuh jadi lebih bersemangat. Satu yang saya mau sampaikan, kita itu harus punya mimpi. Mimpi itu terkadang tidak bisa kita wujudkan dengan cara cepat atau instan. Tetap berusaha, jangan putus asa, karena kita punya Allah yang akan senantiasa membantu kita. Buat saya, di mana Allah, yang penting kita tetap berusaha, jangan putus asa, tetap berjuang, karena kita nggak cuma sendiri gitu loh Mas Indra. Di sekitar kita masih banyak orang yang lebih kurang dari kita. Makanya kita harus tetap bertahan, kalau bisa lebih baik lagi. Itu aja sih Mas Indra. Terus kalau punya ilmu, jangan disimpan, bisa di-share ke orang-orang. Insya Allah mudah-mudahan dengan membuka percakapan hari ini, insya Allah akan tergerak lah orang-orang yang mau sharing ilmu dengan saya. Oke, monggo bisa menghubungi di Instagram saya. Itu aja sih Mas Indra. Terima kasih banget. Aduh, saya jadi Masya Allah. kalau misalnya memang bisa setiap hari bicara dengan Mas Indra, barangkali saya bisa lebih semangat lagi nih Mas Indra. Boleh. Tinggal ngomong sama Winnie aja. Ya. Ya, Terima kasih banget Mas ya, Indra. mudah-mudahan Salam untuk OPOC dan semuanya. Amin. Sehat-sehat selalu ya Mas Indra ya. Amin, sama-sama. Ya, Biar semoga kita ada bisa jadi manfaat. termotivasi. Amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Jadi Ya. saya mau titip nih buat ke Coach Idanur. Coach Idanur, ini ada Ya. tawaran pelatihan nih dari Buti untuk bikin bebek dan juga bikin kopinya ya. Jadi bisa melatih ke komunitas-komunitas bukan hanya di Skies tapi juga di seluruh OKOC. Amin ya robbal alamin. Makasih. Insya Allah, amin, amin. Terima kasih waktu. juga Mas Indra. Salam untuk keluarga juga. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, makasih banget sudah membersamai. Dean, thank you for your active participation and your sharing. Semangat terus buat ekspor dan teman-teman lain. Chin, thank you. Semangatnya luar biasa, amal jariahnya. Semoga mengalir terus sampai akhir zaman. Dan teman-teman lain yang mampir di sini ya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga, oh ya ini keripik tempe juga harus mimpi setinggi-tingginya. Ya, Masya Allah. Dan bergaul sama orang yang punya mimpi. Karena kalau kita bergaul sama orang yang punya mimpi, mimpinya nular. Ya, Coach Danur, thank you juga. Sehat, bahagia selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Oke. Oke.